Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Mari katakan, sungguh sempurna kasih-Mu, Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus. dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu Menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. ku ingin setia. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus. Dengan segenap hatiku. Salam semuanya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Seperti biasa sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk kami selalu mengingat segala kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan Yesus, untuk menguduskan hari Sabat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, di saat kami menaikkan puji-pujian dan penyembahan kepadamu ya Tuhan, biarlah itu yang menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, yang selalu menyenangkan hati-Mu saja Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar lewat hamba-Mu nanti ya Tuhan. Biarlah kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Herbert Edison Manurung yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa mencurahkan berkat kesehatan atas hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, istri dan anak-anaknya, serta keluarga besarnya. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Muda Poltak Siahane ya Tuhan. Biarlah Tuhan mencurahkan kekuatan, kemampuan Tuhan, hikmat atas hamba-Mu ini Tuhan, di dalam memimpin umat-Mu di tempat di GBI Alam Bahagia ini Bapak. Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati di dalam kesehatan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, istri dan ketiganya.
ketiga anaknya serta keluarga besarnya. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat yang sudah hadir di sesi pertama ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan dan permasalahan mereka Tuhan. Tuhan, kiranya apapun yang mereka, umat-Mu Tuhan, yang permasalahan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan turut campur di dalamnya Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kerinduan doa-doa mereka yang panjatkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hambamu pelayanmu Tuhan yang sudah ambil bagian di tempat ini Tuhan. Mulai dari WL Singer, tim musik, tim multimedia, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, serta diaken-diakonis. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, ketaatan dan kesetiaan dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan tercurah atas pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Semuanya itu Tuhan kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan namun saja Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat pimpinan rohani kami yang ada di pusat di Tuhan Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta jajarannya, dan juga pimpinan rohani kami yang ada di Kota Medan, Bapak Pendeta R. Bambang Jonan beserta jajarannya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam kesehatannya Tuhan. Kemanapun hamba-hamba-Mu Tuhan Engkau utus di dalam pelayanannya, biarlah tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib selalu ada di dalam pelayanannya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih buat tempat ibadah ini ya Tuhan. Biarlah keberadaan Gebi alam bahagia di jalan bahagia ini Tuhan, biarlah itu menjadi berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera daripada Tuhan di lingkungan gereja ini Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa banyak datang ke tempat ini ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, dan menjadi gereja yang menjadi berdampak bagi lingkungan ya Bapa. Terima kasih Bapa Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, berkati juga para pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, sampai tingkat yang terendah, serta aparat keamanannya, TNI dan Polri Tuhan. Biarlah Tuhan apapun kebijakan mereka keluarkan ya Tuhan, biarlah Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kiranya juga Tuhan Engkau memberikan roh yang takut akan Engkau di dalam diri mereka masing-masing, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami memulai ibadah kami ini Tuhan, kami musrahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala sesuatu yang Kau berikan dalam hidup kami, segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang menjadi Allah kami, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tak sedetik Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setia-Mu dalam hidup kami, takkan kasih setia-Mu. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Mari katakan sekali lagi, tak sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Tak sedetik Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah
sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Kau tinggalkan Anugerah-Mu selalu melimpah bagi kami Tuhan. anugerah-Mu Melimpah bagiku, takkan berakhir kasih setia-Mu. akan berakhir. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu Sungguh ku kagum, sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Kau ya Tuhan, Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. jiwaku Haus kepadamu. Kau memberkati kami sepanjang umur hidup kami. sepanjang umur hidup. Kau memberkatiku. Kau memberkatiku, Ku puas dengan kebaikan-Mu. puas Dengan kebaikan-Mu, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Betapa ku merindukan
Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Jiwa kami merindukan Engkau pagi hari ini Tuhan. Jiwa kami haus dan mencari Engkau. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati sampai hari ini. Kami berterima kasih jikalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami berterima kasih Engkau memelihara kami dengan sempurna sampai hari ini Tuhan. Kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang melayakkan kami sampai hari ini. Terima kasih buat darah-Mu yang memberikan kami keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat darah-Mu yang menjadi jaminan bahwa betapa berharganya hidup kami Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang adalah bukti Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih buat darah-Mu yang menjadi jaminan bagi kami untuk kami boleh mendapat setiap jaminan janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang melayakkan kami sehingga kami boleh berseru dan memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Engkau memberkati kami sepanjang umur hidup kami. Engkau memberkati kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih karunia, anugerah demi anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami menyadari Engkau sangat mencintai kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat menyayangi kami. Kita
Kami tahu hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mengasihi kami. Engkau satu-satunya pribadi yang selalu ada bagi kami. Tarik kami mendekat dan mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Seperti Kau Tuhan, saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari katakan, saatku sendiri, saatku sendiri. Tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau. Kau Tuhan, saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Tangan kuat yang memegangku, kuat yang memegang, selalu menuntunku. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Mari kita makin berdiri bersama-sama. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku
Bagimulah segala kemuliaan, kejayaan, kehormatan kami kembalikan semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini. Shalom, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu, shalom. Saya mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah pagi hari ini. Dan izinkan saya bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini? Boleh ada seorang ibu di sebelah kiri saya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Saya percaya saat kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan, maka kemuliaan Tuhan akan menarik setiap jiwa-jiwa datang kepada yang percaya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dan izinkan saya bertanya, berapa banyak Bapak Ibu yang mau memuji Tuhan di tempat ini? Berikan tepuk tangan sekali
tepuk yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami masuk terbang dalam hadirat-Mu. Haleluya. Kami bersuka cita dalam hadirat-Mu ya Bapa. Mari bersama-sama kita katakan, memasuki terbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Nyala sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari bertepuk tangan bagi Raja kita. Kami menyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat suara. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidup. Yes. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amen. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Berpujilah, amin. Tuhan, berpujilah. Yesus, berpujilah. Tuhan, berpujilah. Sekali lagi katakan, amin. Berpujilah. Tuhan, berpujilah. Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih sekali lagi katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia, kasih setianya, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari bersama-sama katakan, sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Dia baik. Haleluya. Mari katakan begini, sebab Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bawa yang terbaik dengan pengucapan syukur. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Dan pagi hari ini Tuhan, terima kasih buat kesempatan bagi kami untuk memberi. Kami bawa apa yang kami beri pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan, selalu ajaib perbuatan-Mu Yesus.
Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagimu. Sungguh sempurna kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan. Selalu ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami berkumpul menghadap tahta kasih karunia Bapa. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami oleh Roh-Mu yang kudus yang menjamah hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dari segenap hati kami berkata, kami bersyukur kepadamu. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena kemurahan-Mu. Engkau beri kami waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Menghampiri tahta-Mu, menghampiri mezbah-Mu. Supaya api di dalam hidup kami terus menyala. Isi hati-Mu menyatakan bagi kami pagi ini. Perkataan-perkataan-Mu yang kudus membangun hidup kami sebagai imam. Setiap kami sebagai imam menyalakan api dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan sendiri hadir. Menyatakan perkara-perkara yang besar dan ajaib di dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Berkata-katalah Tuhan, urapi hamba dengan perkataan-Mu supaya hidup kami dibangun oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, Shalom. Ada sukacita hari ini? Ada men? Oke. Luar biasa. Di tempat yang baru, di tempat ini saya percaya gini. Tuhan sedang membawa gereja kita di tempat ini untuk naik ke level yang baru. Ada men? Ya. Pekerjaan Tuhan yang lebih besar mungkin akan dikerjakan bersama-sama dengan umat Tuhan di tempat ini. Katakan amin.
Oke, baik. Firman Tuhan, tuntunan bagi kita selama di bulan Juli hari ini, kita diajak untuk menjaga api tetap menyala. Katakan amin. Menjaga api tetap menyala itu sama dengan, saya artikan begini, menjaga api itu sama dengan menjaga hati. Menjaga hati kita untuk tetap menyala bagi Tuhan. Katakan amin. Sama seperti firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan itu ibaratnya seperti api yang menyala di dalam diri kita, yang bisa dilihat orang lain. Ada amin? Setuju? Setuju? Kalau gitu kiri kanannya katakan, nyalakan apimu. Nyalakan apimu. Oke, udah menyala apinya? Ada amin? Oke, baik. Nah, judul dari khotbah saya pagi hari ini adalah kesejatian seorang imam atau imam yang sejati. Imam yang sejati. Ya. Oke, boleh dibuka slide-nya kalau sudah. Oke, mari kita buka Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Firman Tuhan ini sudah sangat sering kita dengar, tapi baik hari ini kita boleh dipertajam lagi melalui firman Tuhan ini. Oke, baik ya. Roma 12 ayat 1 dan 2 ada di layar, kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Imam di perjanjian lama yang kita baca Ulangan 6, 12 sampai 13 dikatakan, imam itu diperintahkan untuk menjaga api tetap menyala. Setiap pagi seorang imam datang di mezbah. Kalau apinya tinggal bara, tinggal tambah kayunya. Ada amin? Jadi kalau ada sisa-sisa abu pembakaran, dibuang, dibersihkan. Imam di perjanjian baru, Paulus itu menyatakan, seorang imam di perjanjian baru itu dikatakan seorang imam yang mempersembahkan dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, hidupnya kepada Tuhan. Gitu. Imam di perjanjian baru itu dikatakan, aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah. Jadi lihat, kita menjadi imam, kita harus melihat kemurahan Tuhan. Petrus itu berkata, Tuhan itu memilih kamu. Kamu itu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kamu dipilih menjadi imam, dikhususkan, dikuduskan, dipanggil untuk menjadi imam, mendekat kepada Tuhan. Apa yang kita bawa? Kita nggak seperti di perjanjian lama lagi, bawa domba lalu disembelih, dibakar di mezbah. Tapi kita imam di perjanjian baru, bawa tubuh kita, hidup kita, dipersembahkan kepada Tuhan.
persembahannya nggak mati. Tuhan berkata tetap hidup, tubuhmu tetap hidup, nggak disembelih. Tetap hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi lihat, imam yang sejati, kesejatian seorang imam adalah mempersembahkan tubuhnya. Mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, tetap hidup. Tapi kudus dan berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Itulah yang kita bawa setiap pagi di mezbah Tuhan, menyalakan api itu. Tubuh kita persembahkan. Kemudian yang kedua adalah seorang imam berbeda, harus berbeda dengan cara hidup dunia ini. Di perjanjian lama saja seorang imam bajunya saja itu berbeda. Amin. Makanannya saja berbeda. Makanan imam itu dikatakan koser. Jadi imam gak sembarangan makan. Imam gak pernah makan daging dan minum susu sekaligus. Jadi cara makan imam pun berbeda. Jangan masak daging lembu dengan susunya. Dilarang. Kolesterol naik tinggi. Bisa tiba-tiba. Seorang imam makanya dikatakan berbeda. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Jadi sebenarnya kita dipanggil itu sebagai imam, kita harus berbeda supaya kita berbeda karena kita dikhususkan. Spesial, khusus gitu. Kamu harus berbeda. Cara kita hidup berbeda. Cara berpikir kita berbeda. Perbaharui akal dan pikiranmu. Imam itu mendasarkan kehidupannya dalam kebenaran dan kasih daripada Tuhan. Karena imam juga disebut dengan adalah pribadi-pribadi pendamai, pembawa damai atau memperdamaikan orang lain kepada Tuhan. Itu sebabnya dia, seorang imam itu harus berbeda. Jadi sebenarnya gini, bulan ini kita sedang dibawa ini ya. Hidup kita itu berbeda, cara hidup kita berbeda dari orang lain. Berkat seorang imam ditentukan oleh Tuhan sendiri. Di perjanjian lama dikatakan, aku memberikan berkat tersendiri kepada seorang imam. Lihat, jadi cara Tuhan memberkati imam berbeda. Dan kita dipilih untuk itu. Ada amin? Kita dipilih untuk itu. Makanya firman Tuhan berkata, gak boleh. Pikiranmu harus berubah. Masalahnya pikiran kita ini, pikiran hati kita. Pikiran hati. Di Ibrani dikatakan pikiran hati. Sama dengan hati, dengan pikiran, menyatu. Kalau dalam bahasa psikologi dikatakan, apa ya, pikiran bawah sadar itu harus berubah. Harus berubah. Seorang imam gak boleh memiliki sakit hati datang melayani ke mezbah. Seorang imam gak boleh mudah tersinggung. Bayangkan kita imam, jadi harus berbeda. Kalau kita datang ke mezbah Tuhan Yesus, kalau kamu datang ke mezbah membawa persembahan, aduh hatimu, pikiranmu teringat. Masih ada ganjalan. Masih ada, dikatakan Matius 13 dikatakan ayat 19, masih ada semak duri di dalam hatimu, di pikiran hatimu. Tinggalkan dulu persembahanmu, selesaikan dulu pikiran hatimu. Pikiran hatimu harus berkenan. Selesaikan. Betapa kalau berartinya gini, Tuhan itu ketika kita dikatakan disuruh menjaga api, itu sebabnya sama dengan menjaga hati kita, pikiran kita. Imam
cara dia mengasihi berbeda. Cara dia makan saja berbeda. Cara dia hidup berbeda. Seorang imam, dia harus punya telinga untuk mendengar. Ketika umat datang kepada imam membawa korban, dia harus dengar umat yang datang. Apa maksud daripada korban ini? Korban keselamatan? Atau korban itu pengampunan dosa? Lalu imam menyelidiki, ini layak atau tidak, berkenan atau tidak. Sama seperti kita menyelidiki hati kita, ini tubuh kita berkenan atau tidak kepada Tuhan. Imam itu harus memiliki pendengaran, mendengar Tuhan dan mendengar umat yang dilayani. Itulah imam. Ada amin? Dia punya perbedaan. Nah, oleh karena itu lihat, hari ini kita menjaga api, itu artinya Tuhan sedang menyuruh kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga, menyelidiki seluruh kehidupan kita. Mungkin itu di masa lalu kita masih punya masalah dengan orang lain. Mungkin hati kita masih punya masalah yang selalu mungkin aduh susah sekali yang dibuang yang satu ini. Jadi ketika kita menjadi imam menjaga api, itu samanya kita menyelidiki hati kita. Tuhan udah berkenan gak hidup? Masih apa yang perlu saya ubah dalam hidup? Itulah yang kita bawa sebagai korban persembahan di mezbah Tuhan. Katakan amin. Oke, slide selanjutnya. 1 Petrus. Mengapa Tuhan memanggil kita menjadi imam, memilih kita menjadi imam? Ini jadi penting bagi kita hari ini. Jadi artinya gini, apa sih kalau kita menjadi imam? Kita dipanggil yang muda, yang tua, laki-laki, perempuan. Petrus itu menjelaskan, kalau tadi itu Paulus menjelaskan bagaimana caranya kita membawa korban. Sekarang Petrus berkata tentang imamat yang rajani. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Lihat, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan itu membawa kita dari kegelapan kepada terang dan memilih kita menjadi imam. Dikatakan bahwa ketika seorang imam itu dipanggil oleh Tuhan mendekat, Tuhan menyatakan perkara-perkara mungkin yang ajaib, dikatakan di sini perkara-perkara yang besar dari Dia. Perkara-perkara di luar pemikiran kita. Jadi sebenarnya seorang imam memberitakan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita sebagai imam. Amin. Apa yang mau dilakukan Tuhan di dalam hidup orang lain. Kita memberitakan itu. Jadi sebenarnya gini, Tuhan memanggil kita menjadi imam, menikmati segala, melihat segala perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Untuk kita punya berita kepada orang lain. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Haleluya. Sebenarnya kan gini, dunia ini menantikan itu dari gereja. Dari kita semuanya. Saya percaya gini, gereja ini punya cerita, akan punya cerita nanti ya. Dari hotel alam pindah ke tempat ini. Nanti akan punya cerita bagaimana gereja ini berjalan dengan Tuhan. Mungkin dari sini akan pindah kemana. Mungkin seperti gereja kita, Keluarga Besar Medan Plaza. Dari ruko ke rumah persembahan. Berita itu aja kita kagum. Betapa Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja atas wadah gereja di mana kita ada. Gereja dari sewa ruko sampai ke rumah persembahan. Wah,
kagum dengan Tuhan yang besar yang menyertai gerejanya. Amin. Setuju? Kita punya cerita sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh lahir baru. Saya percaya kita punya cerita masing-masing sebagai imam. Amin. Setuju? Hari ini pertanyaan, apa mau kita ceritakan kepada orang lain? Karena kita orang Kristen itu berbeda. Kita punya cerita dengan Tuhan kita, lalu beritakan, itu imbang. Untuk itulah kita dipanggil. Katakan amin. Untuk itulah Tuhan bersedia. Aku bersedia menerima kamu. Aku pilih, aku khususkan kamu untuk mendekat kepadaku, bertemu dengan aku. Sehingga kita punya cerita. Kita punya cerita yang mau kita ceritakan. Itulah makna imam. Jadi kalau saya, anak-anak saya akan cerita bagaimana Tuhan menyertai kehidupan. Pak, mulai Bapak terima Tuhan Yesus, apa ceritanya? Kita harus cerita. Nanti anak cucu kita akan bertanya, betulnya Tuhan itu ada? Betulnya Roh Kudus itu ada? Katanya Roh Kudus ada. Betulnya Roh Kudus itu ada? Seorang imam harus bercerita tentang itu sehingga orang punya kepastian bahwa Tuhan ada. Amin. Itulah imam, menceritakan Tuhan. Saya percaya gini, pengalaman hidup kita, dalam perjalanan kehidupan kita, ada yang senang, ada yang mungkin dibawa Tuhan ke lembah yang kelam. Tapi kita punya cerita sebagai imam, bagaimana Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Katakan amin. Dipanggil imam itu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Hari ini boleh saya tanya enggak? Tapi jawab dalam hati. Berita apa yang mau kita beritakan yang dilakukan Tuhan hari ini dalam hidup kita? Itulah imam. Kamu udah kupanggil jadi imam, kata Tuhan. Kamu punya berita apa? Kamu punya berita apa? Jadi lihat, hidup kita spesial. Masing-masing pribadi lepas pribadi, kita spesial. Bahkan gereja, di mana gereja, setiap gereja punya cerita yang spesial dengan Tuhan. Amin. Kita percaya itu. Yakinilah. Kita sebagai imam, kita akan punya cerita selalu dengan Tuhan. Karena setiap pagi kita datang ke mezbah menyalakan api dalam hidup kita. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaimana kita menjadi imam itu menjadi penting. 1 Petrus 2, 4 dan 5. Dikatakan, ini bagian dari ayat yang tadi. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarkan kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Katakan rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Katakan amin. Kita itu menjadi, dikatakan untuk menjadi imam, datang kepada Yesus sebagai imam besar kita. Katakan amin. Yesus itu waktu ada di bumi ini sebagai imam, dia ditolak, dibuang. Tidak ada masalah. Kita juga di bumi ini ditolak, betul nggak? Di mana-mana gereja disuruh, saya buka gereja nggak dikasih izin, nggak segala macam. Kita ditolak sebagai imam. Tapi dikatakan Tuhan itu sangat menghargai
orang yang memposisikan dirinya sebagai imam. Mungkin gak dianggap orang lain, tapi dikatakan sangat dihormati di hadirat Tuhan. Amin. Katakan amin. Lihat, seorang imam yang melakukan tugasnya sangat dihormati oleh Tuhan. Tuhan itu respect dengan seorang imam. Itu sebabnya kita dipanggil. Gak sembarangan. Aku panggil kamu, aku hormati kamu. Itu kata Tuhan. Itu luar biasa. Tapi bagaimana kita menjadi imamat rohani, menjadi batu yang hidup, membangun satu rumah rohani. Kita berfungsi sebagai imam di dalam rumah rohani itu. Itu menjadi penting. Tuhan berkata, jadilah batu yang hidup, bukan batu yang mati. Jadilah batu yang bisa dipakai untuk membangun rumah rohani, bukan batu yang dibuang, yang tidak terpakai. Katakan amin. Pernah lihat orang bangun rumah lalu ada batu nggak terpakai karena nggak bisa dipakai, sia-sia, jadi tanah timbun saja. Tapi batu yang hidup adalah batu yang dipakai membangun dinding, tembok-tembok rumah rohani. Bagaimana caranya? Lihat batu ini. Saya cari batu-batu seperti dulu, nggak dapat gambarnya. Dulu kalau membangun rumah itu batunya itu diambil dari gunung, dipahat, digergaji, digosok supaya sesuai, pas dipakai untuk membangun dinding. Kalau nggak pas dibuang, nggak terpakai. Jadi kadang digergaji, dipahat, gak mudah. Untuk membentuk batu itu pas sesuai dengan dinding yang dibutuhkan. Untuk dinding yang dibutuhkan, lalu diletakkan pas. Perlu digosok, dipotong, digerendang, dilicinkan. Untuk itulah kita datang kepada batu yang hidup, Yesus Tuhan. Amin. Ada amin. Masalahnya adalah kalau dipahat itu enak gak? Sakit. Mau diratakan enak gak? Gak enak. Kita perlu membuang. Kalau ada kesombongan dalam hati, kita buang kesombongan. Kalau kita merasa kuat, perlu dibuang. Perlu dibuang untuk tetap berharap kepada Tuhan. Itu maksudnya batu hidup itu. Jangan jadi batu yang mati. Amin. Ada amin? Ada amin? Di rumah kita, bukan hanya di rumah rohani gereja. Rumah rohani itu bisa ya di kelompok sel, di gereja seperti ini, di mana saja. Kita menjadi hidup, pembawa api gitu loh, pembawa api. Bukan menjadi, malah ada yang buat memadamkan api. Di firman Tuhan karena memadamkan roh, bukan pemadam roh, tapi penyala api. Masing-masing kita adalah semuanya pribadi-pribadi yang menyalakan api menjadi batu yang hidup. Katakan amin. Itu penting. Di rumah kita menjadi batu yang hidup. Di gereja kita menjadi batu yang hidup. Di tempat kerja kita menjadi batu yang hidup. Di mana saja kita menjadi batu yang hidup. Katakan amin. Lirik kiri kanannya katakan, jadilah batu yang hidup.